But we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access. Indonesian sold by America. Gila, semiskin itu, senggak bisa negosiasikah itu Indonesia sampai data kita digadein. Warganya sendiri digadein. Coba, ya. Gue nggak tahu lagi mau ngomong apa tentang kebobrokan si Konoha ini, ya. Gue nggak kepikiran lagi sama lo semua yang sekarang masih gila-gila joget di tengah kondisi yang semakin parah kayak begini. Negara lo nggak diserang Israel, negara lo nggak dibombardir kayak Gaza, tapi kenapa dijajah sebegininya, ya? Pajak udah mampus, pertanian udah dikuasain, sekarang data kita coba. Aduh, gue nggak tahu ya ngeraup keuntungan berapa Amerika sampai Indonesia sebegitu hancur, sebegitu rendahnya, sampai bisa diolah negara lain. Percuma itu para pejuang memperjuangkan kemerdekaan, akhirnya apa? Digade juga kok sama pribuminya. Nih gua nggak tahu mau ngomong apa lagi. Aduh, kepentingan apa buat siapa juga gue nggak paham. Sebisa itunya lu mengkhianati negara lo sendiri. Aduh, gue nggak tahu lo ngerti bahasa gue apa enggak. Intinya ya, hancur ya. Lo joget deh tuh sampai lo mati. Coba mana yang teriak kemarin ante asing. Coba kembalikan lagi ucapanmu bahwa negara asing itu memprediksikan Indonesia ini tahun 2030 itu bubar. Siapa yang nyetirnya? Anda kan? Yang ingin membubarkan negara ini, atau Anda itu membalaskan dendam mertua? Kaki tangan mertua? Betul. Ya. Ingin menyengsarakan rakyat demi meraup kekayaan pribadi. Ya. Demi meraup kekayaan untuk para pejabat. Ya toh, sehingga rakyat-rakyatmu ini kamu jadikan anjing, ya, jadikan anjing aja dijual, bisa begitu kan? Udah digemukkan binatang-binatang rakyat Indonesia ini, ya, yang kalian anggap binatang itu, betul? Inilah bro, kalian salah pilih, belum tahu siapa dia, ya toh. Ada pula yang bermanis-manis di sana, ada pula yang berteriak, rakyat memaksa saya untuk jadi presiden. Ngawur kali kau, rakyat yang mana? Bapakmu itu mau menjadikan kamu jadi presiden itu supaya proyeknya nggak mati. Paham lu sampai di sini? Indonesia kok banyak ditipu-tipu dengan janji-janji kalian itu. Selalu teriak ante asing. Kemana yang teriak pelacur-pelacur politik itu? Kemana yang teriak ante asing menuduh orang lain itu? Biasanya maling itu teriak maling. Begitu. Contoh itu ante asing. Apa yang disampaikan nama Trump secara publikasi, secara terang-terangan bahwa data-data Indonesia akan kami pegang, ya dah. Kemudian Indonesia lebih sengsara daripada orang Gaza, begitu. Oh, bagus sekali. Atau jangan-jangan ini yang disebutkan oleh Anda sebelumnya, kampanye Indonesia akan terjadi perang dunia ketiga, betul, woi, betul apa enggak, woi? Budek apa yo? Budek lo ya. Selalu janji-janji manis lo kalau kampanye, ngibulin masyarakat. Mana tuh yang katanya makan gratis banyak yang keracunan? Janji-janjimu itu janji palsu semua, nggak sesuai mulut lain di hati lo. Jangan-jangan lo mau balas dendam ya, karena kalah terus selama ini 5 kali ya. Begitu kan, makanya memprediksikan ambisi menjadi presiden itu, memprediksikan negara ini akan bubar 2030. Karena kamu kan yang kelola kan, yang pimpin kan. Bubarlah rakyat ini kalau data-data aja dijual sama Trump sana. Salam waras, nggak budek lo ya, nggak budek kan. Oke teman-teman, ya dalam sebuah cuplikan video yang barusan kita saksikan tadi, tentu ini sebuah ya narasi yang cukup menarik yang kita perhatikan bahwa dua ya sosok wanita yang cerdas ini memberikan kritikan keras kepada pemerintah kita dan termasuk kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kita melihat dari awal pernyataan Donald Trump teman-teman sebagai Presiden
Amerika Serikat, ya, di mana pernyataan beliau diterjemahkan ke salah satu wanita tadi mengatakan bahwa data-data Indonesia itu sudah mereka tangani dan sudah ada di tangan mereka. Nah, benar apa tidak teman-teman? Tapi ini akan memicu kekhawatiran atau keraguan masyarakat Indonesia kepada pemerintah kita saat ini, ya. Kenapa bisa sampai segitunya, ya, data-data warga masyarakat Indonesia bisa, ya, sejebolnya, ya, bisa masuk dan dikuasai oleh negara lain, negara Amerika Serikat, bukan negara kecil teman-teman, ya, bukan negara kaleng-kaleng, negara Amerika Serikat, dan ini negara yang paling terkenal di dunia. Nah, jadi ini apakah, ya, ketika nanti, ya, data-data masyarakat Indonesia ini ada di tangan negara Indonesia, apakah ini tidak menimbulkan sebuah kekhawatiran bagi negara kita terancam? Dan bahkan dikatakan tadi oleh wanita-wanita ini, lebih parah nanti nasib negara Indonesia ini daripada negara di Gaza. Nah, bayangin teman-teman, ya. Jadi itu yang pernah disampaikan oleh Bapak Presiden Prabowo dulu, mengatakan bahwa, ya, dia tidak mau lagi, ya, bergaul kepada antek-antek asing, ya. Tapi apa yang terjadi? Tidak lama setelah menjadi Presiden Republik Indonesia, terjadilah hal yang tidak diinginkan seperti ini, dan semoga saja ini tidak serius teman-teman, tidak benar adanya terjadi, ya. Lalu kita lihat teman-teman apa tanggapan, ya, kawan-kawan netizen kita menanggapi cuplikan video ini. Tidak sesuai pada waktu kampanye, ternyata banyak bohongnya, ya. Benar, ada yang mengatakan janji kampanye, pernyataan di kampanye bahwa tidak seperti yang terjadi atau seperti realitanya saat ini, ya. Banyak yang kecewa, artinya teman-teman, banyak yang menyesal, ya, memilih Pak Prabowo sebagai presiden. Tapi apa boleh buat, sudah terlanjur. Kita berdoa dan berharap agar kebijakan Pak Presiden Prabowo terhadap negaranya sendiri, ya, baik-baik saja, ya. Nah, kita lihat bahwa perempuan-perempuan cerdas tadi yang paham tata kelola pemerintah atau dapur negara, ya, ternyata, ya, kita jangan mengabaikan perempuan-perempuan ini. Ya, kita melihat, ya, dua sosok perempuan yang cerdas tadi kita tonton, kita lihat, ya, justru itu membuka pikiran kita, ya, menambahkan wawasan kita sebagai anak-anak bangsa. Ternyata, ya, kita jangan hanya fokus kerja-kerja dan cari uang teman-teman, tapi tanpa kita mengerti, memahami sebenarnya apa yang telah terjadi di negara kita ini, ya. Dengan kita menonton, dengan kita mendengarkan berita seperti itu, baru kaget, oh ternyata ini yang sedang terjadi di negara kita saat ini. Nah, jadi bagi teman-teman, ya, silakan, ya, ikuti terus informasi atau berita-berita seperti ini. Nah, ini sangat sadis dan ini bahaya sekali, ya. Mana para ahli strategi negara cepat bertindak? Jika tidak, ya, ini menguntungkan bangsa dan negara. Tidak, ya, jika tidak menguntungkan bangsa dan negara, ya. Nah, dari situ kita lihat bagaimana kualitas, ya, para pemimpin negara kita ini, ya. Kita bukan mengkritik, menjatuhkan, tetapi supaya ini ke depan ada perbaikan lah. Jangan sampai hal ini terus terulang, ya. Kasihan masyarakat Indonesia. 280 juta rakyat Indonesia sudah tidak percaya lagi karena ternyata cuma mulut-mulutnya saja yang besar. Nah, ada ianya teman-teman, ya. Kita melihat kalau Pak Presiden kita berbicara, waduh, sangat bergema dan luar biasa. Tapi apakah itu semua sudah terrealisasi, sudah terwujud? Itu masih dalam tahap proses teman-teman. Masih tahap, belum tahu apakah itu terjadi atau tidak. Atau cuma teman-teman, ya, yang pernah mengatakan itu omon-omon saja. Nah, Pak Presiden Prabowo dikritik dengan suara keras oleh rakyatnya sendiri. Sungguh ini mengerikan sekali, ya. Jadi, ya, wajar, ya, kalau ada masyarakatnya, ya, siapapun itu yang memberikan kritik bagi para pemerintah, itu cukup bagus, dan ini akan ada, ya, masukan sehingga kebijakan yang mereka lakukan selama ini akan mereka bisa pertimbangkan lagi, ya, apakah tetap memutuskan kebijakan, melanjutkan kebijakan tersebut, atau, ya, seperti apa, ya. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan kedua wanita cerdas yang barusan kita dengarkan pernyataan mereka tadi, ya, secara umum dan secara ini, ya, benar apa yang kita katakan, ya. Nah, kita lihat teman-teman, di sini ada yang mengatakan hingga rudal Vitalinya bisa
tertembak hingga kini tanpa alatnya. Kita lihat lagi bahwa ini efek dari sarannya, pilihlah pemimpin yang cerdas, waras dan jujur dan yang benar-benar bela rakyat, bukan hanya omong-omong saja. Nah, Pak Presiden yang terhormat, tolong Pak ya pimpin negara kita ini dengan benar dan jujur dan adil agar kami rakyat Indonesia tidak semakin terpuruk atau menderita dan sengsara. Tolong bangsa kita ini, Pak Presiden. Nah, kita lihat teman-teman, ada lagi yang mengatakan bahwa kapan ya rakyat dan mahasiswa ya akan mulai berperang dengan pemerintah ini yang zolim ya. Semoga cepat ya. Semangat Ibu, semoga Tuhan selalu dan berikan azab kepada para pejabat yang meruntuhkan negara ini. Dari awal sudah disampaikan bahwa sekarang ya sudah 50 tahun tidak ada sekalipun ya pilih calon-calon presiden dan anggota DPRD, semuanya hanya keperluan diri sendiri ya. Selagi hukuman mati para koruptor tidak diterapkan ya, tidak ada yang memilih ya. Lalu di sini dikatakan oleh para netizen teman-teman ya, bahwa mereka menginginkan sekali bahwa harus ada undang-undang perampasan aset bagi para koruptor, atau kedua harus dibuat undang-undang ya eksekusi mati kepada para koruptor ini. Kalau tidak ada dua hal ini, maka sampai kapanpun negara Indonesia ini akan seperti begini juga teman-teman, tidak maju dan juga tidak bahkan bisa menjadi hancur ya, seperti itu ya. Apa nanti seperti ramalan-ramalan para pakar hukum yang pernah mengatakan bahwa tahun 2030 ya Indonesia bubar kalau seperti ini saja. Jadi kita berharap ya kepada teman-teman rakyat Indonesia dan mahasiswa bersatu dengan satu sama lain untuk menegakkan ya keadilan, dan jangan sampai Indonesia ini runtuh di tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bagi teman-teman yang ingin memberikan tanggapan atau komentar, silakan teman-teman tinggalkan komentar Anda. Salam untuk perubahan.